tapi main 10 pemain mereka tampilnya all out sebenarnya banget bagus loh. Clayton ini juga debut konyol nih, debut Liga 1 langsung kartu merah Clayton. Terlepas dari itu foul-nya memang foul teknik ya gitu ya, maksud saya itu layak untuk di kartu merah, tapi sebenarnya Persis bermain baik, termasuk back barunya yang dari Belanda Jordi Tutuarima juga bermain baik, tapi memang ada hal yang belum ketemu momentumnya gitu loh. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Estu. Ernesto. Yo. Oke, kalau udah sama gua dan juga Estu pastinya akan membahas kembali tentang sepak bola nasional dan juga Liga 1. Makin seru ya? Makin seru. Sudah mulai putaran kedua. Dan langsung di putaran kedua 5 tim langsung tuan rumah langsung kalah. Iya, ini gokil sih emang, tuan rumah langsung kalah. Yang mengejutkan sebenarnya Borneo FC. Iya, kalah dari Semen Padang. Tapi yang pertama kita akan bahas dulu yaitu Malut lawan Madura nih. Yes. Muncul tagar Imran out setelah kalah dari Madura United. Jadi kan ya Madura salah satu sekarang bisa dibilang tim papan bawah. Prediksinya kan main di kandang sendiri. Malut juga materi pemainnya oke. Menang lah. Betul. Ternyata kalah 0-1. Tapi kalau diresapi gitu. Malut itu dalam 2 bulan terakhir ada banyak drama. Si Cassiusit keluar dengan alasan yang bla 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 itu, terus sebenarnya masih bertahankan. Kalau saya yang Jepang itu sama satu lagi emang performanya nggak terlalu maksimal. Terus tiba-tiba kalah dulu sama Persija di akhir putaran pertama. Terus tiba-tiba di awal tahun Jorge Korea cabut. Katanya dengan alasan yang kalau yang Cassiusit kan lebih jelas tuh karena keluarganya bla bla bla. Tapi ini tiba-tiba karena dia tidak mau main, terus dia mengundurkan diri, dia libur tahun barunya gak diperpanjang gitu. Dan di saat yang berbarengan muncul tagar Imran out, nyari semua, bahkan di Instagram gue kalau gue komentarin apa Imran out gitu keluar dari ya adalah gitu. Maksud gue ini kita baru bahas kemarin tuh. Coach Imran itu kayaknya santai-santai aja nih. Gitu. Ternyata digoyang juga ini. Iya, karena dari 17 laga 4 gol. Oh, ini Korea nih ya. 17 laga 4 gol 2 assist. Ini kan sebenarnya salah satu pemain kunci sebenarnya. Iya, main terus kan Is, ya. Iya, pada putaran pertama kemarin. Nah, terus Madura akhirnya mendatangkan si Yosef Ejejari yang lumayan lah ya. Iya. Cuma si kipernya Dida Wagner Augusto itu waktu lawan Malut belum main. Yang dari Malut. Entah itu ada klausul dia tidak main lawan Malut mantan klubnya atau memang belum bisa dipasang, dan yang dipasang kan Aditya Harlan waktu itu kan ya. Dan Aditya Harlan ini menjadi kayak salah satu abang-abangan ya. Jadi leader di belakang, ternyata baik. Dan sebenarnya yang dari hasil kekalahan ini adalah fenomena itu tadi, out itu tadi, itu agak menarik sih menurut saya gitu. Iya, ada apa ya sebenarnya di internal timnya dari Malut United? Kalau lo tahu mungkin info-info dari Bang Wesley. Yang terakhir sih Bang Wesley yang komentar dari itu doang. Dan biasanya bukan Korea. Bang Wesley itu yang ngomong. Itu Bang Wesley itu ngomong gitu, maksudnya jadi juru bicara gitu. Walaupun memang beliau orang medianya sana ya, tapi beliau ngomong ketika Korea keluar karena dia sempat libur agak panjang, terus datang agak terlambat, terus di pertandingan tidak mau main, akhirnya mengundurkan diri segala macam. Dan itu menurut saya jadi misteri. Apakah ini bisa mengganggu stabilitas? Karena sebenarnya ketika balik ke Kiraha, performa mereka nggak jelek-jelek amat. Bahkan sebelum pertandingan ini, setelah kalah lawan Persija, mereka itu menang lawan PSIS di kandangnya PSIS kan 1-3 kan gitu. Ketika balik lagi ke sana justru kalah gini. Jadi ini apakah karena ini kalau kita ngelihat tim-tim yang promosi nih, tim-tim promosi ada Malut, ada PSBS, satu lagi apa ya? Semen Padang. Yang paling agak stabil sebenarnya Malut. Dibandingkan 2 tim itu. Tapi justru menjelang putaran kedua kok ada something-nya, semoga cepat selesai aja sih kalau harapan gue sih. Iya, kita tunggu aja nanti bagaimana fenomena dari Malut United, karena mereka juga tidak terlalu banyak merekrut pemain. Iya. Cuma Dida itu aja ya? Dida sama Cecu Meneses. Oh iya, Cecu Meneses. Dia ngeluarkan masuk Casio 2 itu. Casio, terus dia keluarin pemain lokal. Yandi Sofyan, Iksanul Qodri sama si Pramudia. Iya, betul. Mereka keluar, dan ini menurut saya juga apa ya? Ini jadi something yang apa istilahnya
jadi tanda kutip buat mereka, apakah ini semoga tidak berkelanjutan aja sih, karena menurut saya mereka kembali ke Kiraha itu saya senang banget gitu loh, stadionnya bagus, eksotis, penontonnya luar biasa gitu. Ya tapi tekanan akan jadi lebih besar karena bermain di kandang sendiri. Kita tahu kemarin kalah kan langsung, makanya seperti itu ya, Imran out itu ya kita tunggu aja bagaimana nanti penyegaran yang akan dilakukan sama Coach Imran untuk menjaga stabilitas timnya. Kalau menurut lo, kalau nggak menang nih Maulid United, Coach Imran, Kakak Im ini bisa bertahan sampai berapa pertandingan lagi? Naik jadi direktur teknik biasanya gitu. Biasanya gitu. Iya, biasa gitu ya. Dijadiin direktur teknik. Nah, gitu, terus langsung gitu. Datangnya pelatih baru gitu lagi ya. gitu Kalau ya. tim Indonesia biasanya gitu ya. Biasanya gitu ya. Tapi ada masalahnya di direktur teknik, masalahnya di situ. Oh iya. Benar juga. Coach Yayan juga di Irtek. Berarti di akademi dong jatuhnya. Akademinya ini pelatih kipernya dulu. Siapa namanya? Ya ada pelatih kipernya musim lalu jadi direktur teknik di akademinya. Oh di akademinya. Gitu. Oke ya kita tunggu aja nanti seperti apa. Ya mudah-mudahan Kakak Im bisa bangkit ya. Bersama dengan Malut United. Terus ada Barito versus Persija, ini seru nih. Pertandingan ini seru. Renan Alves bunuh diri di menit kedua. Terus Mati Meyer juga langsung memberikan dampak ya. Harus gue akuin memberikan dampak di lini tengah bagi permainan Barito Putra, bahkan dia ikut mencetak gol di situ. Kemudian Renan Hanan juga tampil baik. Golnya di sini. Simic kan ada Simic juga. Golnya Simic. Ini juga menarik sih. Iya, yang pasti menurut gue ini agak konyol ya Renan Alves. Kan dia ada dua back baru tuh ya, Renan Alves dan satunya lagi Narcis Mento kan, Anderson Narcis Mento. Tapi baru 2 menit langsung bunuh diri gitu. Dan ini menurut saya agak konyol. Tapi memang kondisinya Barito sendiri memang sebenarnya tim ini kangen suasana penonton menurut saya. Karena hampir 6 bulan terakhir mereka bermain di Bantul, dan Bantul memang tidak boleh, sama pemerintah daerah tidak boleh datangin penonton. Even itu pendukungnya tim itu sendiri ya. Jadi menurut saya tingkat kejenuhan bermain tanpa penonton ketika bermain di kandang itu menurut saya itu jadi satu tekanan yang luar biasa ya. Karena tim-tim lain kita ada harapan Malut sudah pulang, terus bahkan PSBS sudah ke Papua walaupun balik lagi ke Bali ya di beberapa pertandingan selanjutnya. Tapi menurut saya di Papua besok. Besok di Papua. Udah pasti di Papua lagi. Nah, menurut saya ini titik kejenuhan itu yang menurut saya, dan kita tahu Demang Leman itu belum salah satu stadion yang kabarnya masih berproses, belum selesai, termasuk B.J. Habibie. Bahkan B.J. Habibie udah mulai bagus ya, tapi Demang Leman itu belum ada progresnya. 17. Bukan, Demang Leman. 17 malah enggak kena ya dia. 17 malah dari 2018 mangkrak sampai sekarang. Oh, kenapa ya? Yang itu lupa deh. Kata orang sana sih faktor politis segala macam ya gitu. Tapi yang enggak direnovasi bagian yang 22 itu. 17 Mei itu direnovasi sejak 2019 atau 18 ya. Tapi karena something politik sampai sekarang mangkrak gitu loh. Jadi belum selesai sampai sekarang. Entah ini gubernur baru, wakilnya kan Pak Asdur kan, itu diselesaikan. Tapi yang pasti 17 Mei itu memang pemerintah daerah sendiri yang merenov, tapi nggak kelar-kelar. Nah, nggak masuk yang proyek yang 22 stadion yang masuk itu Demang Leman yang di Martapura gitu. Jadi ini menurut saya ini faktor ini yang membuat Barito ini jenuh gitu loh. Gitu sih menurut saya gitu. Iya, kita tunggu nih. Coach RD juga masih dalam bayang-bayang ancaman juga nih. Kalau hasilnya kayak gini ya. Mulai banyak kritik sih. Iya, sekarang sudah mulai di zona degradasi. Jadi memang pelatih-pelatih lokal nih dalam bayangan ancaman dikat ya. Salah satu supporter mereka ya, ini namanya supporternya namanya Sobuntut 86 itu mengatakan bahwa kami tidak membandingkan dengan Coach Janur. Kalau Coach Janur ketika tim jelek mundur. Tapi kami harap pelatih tahu diri lah. Dia tidak menyebut pelatih sekarang, tapi dia bicara tahu diri lah gitu. Saya satu di FB gitu dia mengatakan seperti itu sih dari kelompok Sobuntut ini. Tapi secara permainan kemarin dengan hadirnya beberapa pemain baru memang ada permainan yang lebih menggigit sih kalau gue ngeliat ya. Barito lawan Persija ya. Tapi memang Persija kemarin tampil juga keren juga. Sehingga bisa meraih kemenangan kemarin. Betul. Ya kita tunggu saja nanti Coach RD akan seperti apa perjalanannya di paruh musim kedua ini. Kemudian yang juga tidak kalah menarik ada Bali United. Kalah di kandang sendiri. Ini kalau gue baca alasannya sih memang Coach Teko karena banyak pemain dia yang nggak bisa main. Pemain andalannya yang nggak bisa main ada cukup banyak di situ. Terus striker anyar mereka juga belum masuk DSP, belum dimainin. Kalau gue ngelihat di sini Persik Kediri makin solid. Bali United nih agak-agak mulai goyang karena banyak pemain cedera dan juga absen. Nah, yang menarik dari Persik Kediri sebenarnya kalau ngomong Persik Kediri mereka sebenarnya
belum terlalu stabil banget ya. Cuma Marcelo Spide ini beberapa kali punya formulasi yang bagus. Ini yang menurut saya yang harus dipertahankan oleh Persik. Tapi justru seringkali Persik itu di kandang sendiri mereka gampang kalah. Iya. itu yang jadi habis pesta di kandang lawan di tangan sendiri kalah gitu. Jadi ini juga jadi perhatian. Tetapi kalau lihat lawannya Bali United Kenzo Nambu kan kabarnya tidak masuk skema, tapi dipertahankan. Nah ini juga jadi tanda tanya. Kemarin juga nggak ada. Boris Kopitovic memang belum ada ya. Tapi Kenzo Nambu juga nggak ada gitu. Jadi ini juga apakah jadi pemain yang dalam tanda kutip mubazir gitu loh. Ya aneh aja sih kalau Kenzo Nambu dibeli tapi kagak dimanfaatkan, kan aneh. Betul. Gitu. Ya memang ada 2 pemain Jepang di situ. Iya, dan posisi hampir sama ya. Iya, dan itu agak-agak memang lumayan. Gue kemarin waktu Kenzo Nambu direkrut tuh satu lagi si Maruoka direkrut. Ini agak mempertanyakan juga gue tumben-tumbenan nih Jepang itu bersama 2 pemain Jepang dalam satu tim. Dan ada Brandon yang Australia juga. Iya benar. Gitu loh. Ya kita tunggu aja nanti Coach Teko akan sejauh mana. Biasanya sih Coach Teko tuh ada aja nemunya. Tapi tagar Teko out naik lagi ya. Ya gitu terus emang. Tapi ntar dia ada aja nemunya nih. Paling enggak nyampe 4 besar lah itu. Namanya Bali United. Nah yang menarik lagi juga Persis Solo masih belum juga. Masih susah banget buat menang. Kemarin tuh golnya benar-benar kecolongan dan mereka main 10 pemain memang. Betul. Dan PSM juga. Tapi main 10 pemain mereka tampilnya all out. Sebenarnya bagus loh. Clayton ini juga debut konyol nih. Debut Liga 1 langsung kartu merah Clayton. Terlepas dari itu foul-nya memang foul teknik ya gitu ya. Maksud saya itu layak untuk di kartu merah. Tapi sebenarnya Persis bermain baik. Termasuk back barunya yang dari Belanda Jordi Tutuarima juga bermain baik. Tapi memang ada hal yang belum ketemu momentumnya gitu loh. Persis Solo ini belum ketemu momentumnya dan Ong Kim Sue ini sebenarnya pelatih dengan laki tinggi di negaranya ya, terutama ketika pegang Malaysia U23. Tapi belum menemukan something yang bisa gitu terus Persis Solo menang. Apakah di pekan 19 nanti bisa menang? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti Persis Solo ini butuh momentum gitu. Iya dan ya itu sebenarnya harusnya momentumnya kemarin. Iya. Harusnya ya. Tapi ya mereka ya itu kalah terus bermain dengan 10 pemain barunya kena kartu merah. Ya dan kebobolannya dari bola set piece tendangan bebas. Iya. Yang golin Balotelli. Joao Balotelli, nambahnya itu siapa namanya? Joao Pereira. Iya, Joao Pereira ya. Ini dari Guinea Bissau. Jadi sebelumnya kan 2 atau 3 tahun yang lalu kan Mas Kaisang kan pengen beli Balotelli nih. Sekarang yang beli PSM. Gitu. Iya juga. Malah nggak mau bolehin klubnya dia Balotelli. Ya menarik sih menurut gue kiprah Balotelli ini setelah di debutnya dia langsung cetak gol. Betul. Ya ini kita akan tunggu ketajamannya seperti apa. Apakah hampir sama dengan Victor Mansaray yang lempem di Malut United. Betul. Ya kita tunggu aja nanti Balotelli ini kiprahnya seperti apa. Tapi Victor juga dicoret Malut. Ya Malut ya. Victor juga dicoret Malut karena memang tidak berikan efek juga di lini depan ya. Yang justru yang Diego Martinez kemarin. Ya. Chino. Ya. Oke, itu dia PSM ya masih terus kompetitif dan yang juga tidak kalah menarik tadi sudah kita bahas di awal Borneo. Yes. Kalah 1-3 loh, enggak main-main loh. 1-3 loh kalahnya. Ini mungkin spirit Andre Rosiades. Tapi nggak percuma loh, ini membuktikan bahwa pembelian kayaknya nih tim paling boros di putaran kedua. Betul. Semen Padang paling banyak pembelian pemain kan. Nyaris semua pemain asingnya ganti itu. Iya. Jadi yang 2 yang ngegolin kan Felipe Cabi sama Bruno Gomes ini pemain baru ya. Ini pemain baru Bruno Gomes cetak brace. Terus kipernya Arthur Augusto juga pemain baru, kiper baru gitu. Mereka juga masih punya Stewart yang pemain dari CONCACAF itu ya, zona CONCACAF. Ada Ikene Kucuku juga gitu. Jadi belum tahu yang dicoret siapa. Yang baru dicoret kan Charlie itu yang bekas MU doang. Yang lain belum, kayak Bruno Dibal segala macam belum dicoret gitu. Belum ada kata say goodbye gitu. Jadi 8 plus 3 baru berarti bukan. Turun dong. 7 plus 10. Mereka punya 10 pemain asing. Berarti udah dicoret ya. Tapi belum ada say goodbye di Instagramnya, Is. Mungkin kali ya. Iya, jadi mungkin ada kesepakatan belum di bawah tangan atau gimana lah gitu. Tapi ya, pasti ya itu dampaknya positif ya hadirnya pemain asing baru. Sepakat. Hadirnya pemain asing baru sepakat dan mereka naik ya. Naik ke peringkat 15 berarti ya. Iya. Yang peringkat terbawah 16, 17, 18 kan, dia 15 di zona atasnya zona merah. Iya. Oke, itu dia tadi dan 2 tuan rumah menang. Tadi kan tim-tim yang kalah nih jadi tuan rumah. Tapi ini ada 2 tuan rumah yang menang. Dewa United menang 2-0.
ada Brescia Alec Martins, asisnya juga dari Egy Maulana dan juga Septian Bagaskara. Ya. Terus ini juga wasit yang dipimpin sama wasit Korea Selatan. Korea Selatan, iya. Iya, wasit Korea Selatan. Terus ini debut yang tidak manis bagi pelatih anyar Arema, Zé Gomez, karena langsung kalah. Yes, padahal betul. di 2 laga sebelumnya Arema selalu menang. Iya. Di bawah pelatih caretaker Kuncoro, iya. the one and only. Nah, terus Persita juga menang sama PSIS. PSIS ini kenapa ya? Kok belum bangkit-bangkit ya? Susah banget bangkitnya ya. Ya, PSIS Persis Solo ini persoalannya hampir sama ya. Supporter mereka juga enggan ke stadion gitu. Terus kondisi bedanya kalau Persis Solo itu pemain asingnya sama sih, pemain asingnya juga baru-baru juga ya, tapi PSIS pemain asingnya itu pergantian nggak terlalu signifikan sih menurut saya, so-so aja gitu. Tapi yang pasti kemenangan Persita ini bagus buat seorang Eber Beza. Dia di-cut dari Bali, nggak diperpanjang, pulang sebentar ke Brazil, main di Liga 2 atau Liga 3 Brazil gitu, balik ke Persita langsung golis. Gol keduanya, gol penentu kemenangannya dari Eber Beza. Iya benar-benar. Tapi emang sebenarnya pemain ini oke loh. Oke, makanya. Punya daya eksplosivitas yang tinggi, terus punya kecepatan. Benar. Makanya gue heran dia dicoret ya, karena mungkin udah ada Privat Mbaga juga, terus ada pemain-pemain yang lain yang dan Everton ya. juga ada Kenzo Nambu gitu, benar, mungkin benar. ya di Bali. Tapi yang pasti Eber Beza membuktikan bahwa dia sesuai kebutuhan Persita sejauh ini ya gitu. Sebelum Persita dan Dewa ini balik lagi ke Indomilk Arena. Februari kabarnya mereka bisa di berarti Indomilk udah Arena. Kelar ya itu ya. Iya. Oke, itu dia tadi. Dan kalau ngelihat yang hasil seri itu cuma 1 pertandingan. Betul. PSBS ditahan imbang. Tapi bersejarah, Is. Dan ketemu lagi, golnya kayak begitu lagi. Iya. Unggul duluan ya PSBS ya. PSBS Abel Arganaras ini jadi orang pencipta sejarah. Orang pertama yang mencetak gol di Lukas NMB untuk kompetisi Liga 1. Oh iya. Ini betul. menarik nih. Ini sama kayak di Liga 2, ini sedikit melenceng ke Liga 2. Kita makin tua, Is. Anaknya Ricardo nyetak gol. Iya, nyetak gol bener, si Reno Salampesi. Nyetak gol. Jadi ada 2 sejarah tercipta di Papua kemarin. Reno mencetak gol, anaknya Ricardo, dan di Lukas NMB adalah Abel Arganaras. Tapi pahlawannya tetap Tiron Del Pino, benar. Dia lagi penyerang Persib. Iya. Gokil ya, tendangan bebasnya gokil itu. Dan ini pemain ini bisa dimain di sayap, kanan atau kiri, bisa nomor 10, bisa playmaker, kadang di defensive midfielder. Iya, benar. Jadi ini komplit di pemain gitu. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliat kemarin ya, hampir mereka kelihatan seperti keteteran dari segi fisik. Oh ya itu. Kelihatan lu ya, Persib ya, hampir lu keteteran lu. Iya. Digempur terus. Tapi emang ya ada kurang beruntungnya juga PSBS kemarin. Beberapa peluang gagal menjadi gol gitu loh. Ini bukti mental juara Persib itu masih sangat kuat sekali. Iya, dan benar. Kemarin itu tidak membawa Ciro. Tidak ada Franka, betul. Mereka hanya bawa Nick Kuipers yang kena kartu merah kan. Bahkan Kevin Reminiscence nggak dibawa gitu. Mereka bawa itu pemain barunya juga belum dibawa. Mereka cuma ada 4 pemain pokoknya pemain asingnya. Si David da Silva, si Tiron Del Pino, Nick Kuipers, satu lagi siapa ya? Kojijan hanya 4 yang dibawa dan di cadangan tidak ada. Jadi Ciro nggak dibawa, si Franka nggak dibawa. Artinya mereka dengan kekuatan yang tidak full aja mereka bisa bermain dengan menahan imbang PSBS dan ini bukan karena lawannya tapi perjuangannya jauhnya itu karena mereka sebelumnya tanggal 7 kan main di Bali tuh. Iya, betul. Main di Bali dan dia secara fisikly kan recovery-nya harus berpacu dengan recovery, tapi ternyata mental juara tidak bohong gitu. Iya, walaupun Rian kemarin juga cedera cepat itu kemarin. Iya. Diganti ya. Kita doain buat Rian cepat sembuh. Betul. Mudah-mudahan tidak terlalu parah cederanya dia ya. Dan itu dia dengan hasil imbang kemarin secara klasemen Persib Bandung masih tidak terkalahkan dan ada di puncak klasemen. Betul. Dengan 40 poin, dia beda 3 poin dari Persebaya Surabaya yang ada di posisi kedua. Kemudian Persija masih di posisi ketiga dengan 34 poin. Lalu disusul sama Persik Kediri nih. Oh sorry, kita belum bahas PSS kalah menang lawan. Persebaya. Iya, gara-gara itu. PSS menang lawan Persebaya. Iya. Ini juga mengejutkan. Benar. Mengejutkan loh. Unggul duluan 2-0. 2-0 benar. Terus akhirnya menang 3-1. 3-1. Ini juga agak mengejutkan nih. Persebaya di awal putaran ini. Iya. Tapi emang PSS berarti emang oke. Kemarin itu sebenarnya momen yang VAR-nya golnya si Bruno itu jadi salah satu mengganggu Persebaya. Tetapi overall setelah permainan Persebaya memang tidak baik. Tidak baik. Iya, harus diakui. Gue juga kemarin sempat sebenarnya kan prediksi kalau gue nggak salah ya, gue tuh ngunggulin Persebaya. Salah. Mohon maaf, PSS Sleman ternyata memang top.
Udah bangkit sekarang PSS Sleman. Gue 4 prediksi gue 3 bener. Iya. 1 doang yang Borneo. Itu emang kagak ada yang bisa menyangka Iya, Borneo bisa kalah, telak lagi kalahnya. Telak. Lumayan loh. Tapi secara kalau lu ngomong Persebaya memang jauh dari harapan Persebaya yang setelah kalah di Bali ya. Ini kok kalah lagi tapi secara permainan nggak enak gitu. Itu aja sih Persebaya kemarin itu. Ya ini agak-agak sinyal bahaya juga, bisa dikejar sama Persik Kediri ataupun Persija Jakarta nih. Betul. Yang sekarang ada di posisi ketiga, keempat. Kemudian di posisi kelima ada Persita. Yes. Luar biasa nih, 30 poin. Nembus loh posisi 5 nih. Apa ya, ibaratnya ada harapan baru bagi fansnya Persita. Tim mereka ini bisa berbicara banyak di kompetisi kali ini, bahkan dia ada di papan atas. Kembali ke stadion dan kembali ke stadion lama dan dia ke stadion utamanya dan mereka akan bermain dengan maksimal di posisinya di tengah atas gitu sekarang. Iya benar. PSM Makassar di posisi ke-6, Dewa United di posisi ke-7, kemudian Bali United 8, Arema 9, Borneo loh 10. Borneo di posisi 10, kemudian PSBS di posisi 11, Malut United di 12, PSS Sleman di posisi 13. Secara perlahan PSS Sleman setelah mengawali musim dengan minus 3 poin, sekarang sudah mulai ada di zona aman. Betul. Secara perlahan. Kemudian PSIS Semarang nih agak-agak dalam bahaya. Ya, riskan. Riskan banget dengan 18 poin, masih cuma beda 5 poin dari Semen Padang yang ada di posisi 15. Kemudian Barito Putra sudah masuk zona degradasi lagi di posisi 16 dengan 12 poin. Ini sama nih. Barito Putra, Madura United, Persis Solo 10 poin. Persis baru menang 2 kali. Tapi kalau ngomong Barito ini beberapa musim terakhir terancam degradasi. Tapi selamat terus loh. Iya makanya. Itu. Ini kita tunggu aja nanti siapa yang akan menjadi juru selamat bagi Barito Putra. Oke, itu tadi klasemennya dari Liga 1 hingga pekan ke-18 ya. Yes. Hingga pekan ke-18. Sekarang kita akan langsung prediksi pekan 19. Persebaya Malut United di kandang Persebaya. Persebaya gua. Menang tipis sih Persebaya. Persebaya. Persib Dewa United imbang. Hati-hati Persib. Gue sepakat imbang walaupun bisa menang juga Persib, tapi hati-hati Persib. Oke. Terus PSM versus PSBS Biak. PSM gua. Ini sih gua PSM gua. Madura United Barito Putra, 2 tim papan bawah. Madura gue masih pegang Madura United juga. Persik PSS Sleman. Hati-hati Persik. Ini sama kayak pesannya buat Persib Bandung Persik ini. Gue malah cenderung ini bisa imbang. Iya, sama gue juga imbang. Terus Borneo Arema. Borneo main di kandang lagi ya? Main di kandang lagi. Ini bahaya. Ini Arema bisa nyuri poin di sini. Iya, entah 1 atau 3. Kalau gue harusnya sih Borneo bangkit ya. Kalau kayak dipecut ya. Dalam kutip dipecut sama bos ini kayaknya harusnya Borneo menang sama Arema. Iya. Persija versus Persita. Ini juga Persija bisa menang, cuma berat. Oh iya ya? Iya, gue kayaknya Persija bisa menang tapi agak berat aja. Ini Persita juga lagi bangkit soalnya. Iya betul. Tapi ya udah Persija. Terus Semen Padang Bali United. Semen Padang gua. Waduh. Bali United agak-agak kuat. Mainnya di Padang soalnya. Mainnya di Padang ya. Semen Padang gue juga. Terus PSS Semarang Persis Solo. Derby Jateng. Wah iya ini Derby Jateng nih. PSS Semarang Persis Solo. Saya lebih cenderung ke PSIS sih. Ya saya juga PSIS kayaknya bakal menang. Siap. Walaupun ada konflik ya dengan supporter mereka. Tapi kayaknya PSIS bakal membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Gengsinya beda ini Derby Jateng. Iya. Oke, kalau begitu sampein komentar kalian, prediksi kalian tentang pekan 19 Liga 1. Yes. Di kolom komentarnya yang ada di bawah ini, di bawah video ini. Jadi jangan lupa juga untuk follow sosial medianya dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian TikTok, kemudian di Facebook. Juga jangan lupa subscribe terus channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga masih ada di mana sih? Di Noise. Dan kalau teman-teman butuh informasi yang signifikan, tidak hoax dan selalu keren, ada di skor.id. Itu beritanya valid dan ada juga yang keren, skor spesial buat Anda. Oke, dengan demikian gua Rasetnan. Esto. Sampai jumpa lagi.